sah pinjol merubah aturan baru mereka gitu loh ya. Tapi saya pengen buat teman-teman semuanya, Anda juga wajib men-setting WhatsApp, telepon, dan email Anda. Pertanyaan Anda pasti, kenapa Bang? Kenapa harus hal ini? Sementara yang kita takutkan adalah jangan sampai debt collector itu datang ke rumah dulu. Kan itu yang jadi problem dengan diri Anda. Dan saya tanya juga buat teman-teman semuanya, siapa yang juga tertarik dengan jasa-jasa hapus data? Dan siapa yang pengen juga untuk menghilang selamanya di pinjol tanpa ditagih, tanpa dichat, tanpa diteror, dan tanpa disebarkan data? Siapa yang pengen? Isi di dalam kolom komentar. Simain video ini sampai habis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terkhusus untuk Anda yang baru telat bayar, yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, mungkin di beberapa pinjol legal ya, yang mana selalu setiap hari mungkin Anda sudah disibukkan dengan intimidasi, sudah disibukkan dengan caci maki, sudah disibukkan dengan hinaan. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, Anda itu harus kompak tentang WhatsApp, telepon, dan email Anda. Dan sekalian juga ini buat teman-teman semuanya yang juga selalu Anda berlomba-lomba mencari bagaimana cara menghapus data, bagaimana cara menghilang dari pinjol. Dan sekalian juga ini saya mau jelaskan buat Anda semuanya, tapi jangan lupa juga ya, seperti biasa untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi. Paling tidak saya makin semangat memberikan motivasi, edukasi untuk membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya yang sudah tertutup selama ini gara-gara galbay pinjol. Apalagi galbaynya itu seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyodorkan diri itu hampir setiap hari ya kan. Yang paling aneh-aneh, surat-surat entah dari mana, surat apa yang mereka kirim, mau berkunjung sama RT, mau datang sama RW, mau melampirkan slip OJK, fotokopi, dan segala macam ya. Kita kupas hari ini. Tapi dengan catatan Anda harus men-setting hal ini di WhatsApp Anda nanti, di telepon Anda nanti. Dan kita beri kesempatan dulu, yang mau mensupport channel ini silahkan. Yang mau konsultasi khusus dengan saya juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang mau santai-santai aja juga boleh, tapi jangan lupa untuk di like juga, silahkan. Oke, kita ambil dulu tentang hal men-setting WhatsApp ya. Mungkin teman-teman juga kebingungan ya, selama ini kita selalu diteror itu dari WhatsApp kita gitu loh kan. Kita selalu ditelepon, selalu ditakut-takuti. Bahkan problem-problem terbesar dalam pemikiran orang-orang yang telat bayar pinjol itu tidak lepas dari yang namanya WhatsApp. Karena hampir setiap hari kita membaca chat yang dikirim oleh debt collector, yang mana chat ini selalu menyimpang, selalu membagi pola pikir kita gitu ya. Yang pemikiran kita seharusnya lurus aja, malah bercabang ketika kita sudah membaca chat WhatsApp dari mereka gitu ya kan. Atau yang semula pemikiran kita adem-adem aja, tapi malah pemikiran kita jadi kacau gara-gara chat WhatsApp itu. Begitu juga dengan telepon yang seharusnya ini kan segi komunikasi ya, yang mana karena ketidakmampuan dari si pinjol untuk menjangkau kita ke daerah, kan dimanfaatkanlah telepon, dimanfaatkanlah WhatsApp. Tapi sangat disayangkan, telepon dan WhatsApp ini mereka manfaatkan bukan untuk memberikan kita edukasi supaya kita melakukan pembayaran. Yang terjadi adalah mereka malah mengancam dan menakut-nakuti kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tambah stres gitu loh. Jadi teman-teman, Anda akui atau tidak, sumber permasalahan terbesar itu sebenarnya adalah chat WhatsApp yang setiap hari Anda terima, yang mana chat itu tidak mampu untuk Anda maksimalkan gitu loh ya. Anda nerima chat setiap hari, tapi Anda juga terbawa suasana dalam chat itu, seakan-akan, Bang, ini beneran nggak sih? Contoh kayak Shopee kan selalu ngirim tuh, Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 1 siang misalnya gitu kan, kami akan berkunjung bersama RT, RW, dan di sana kami akan lampirkan 1 bukti slip OJK, 2 fotokopi selfie, foto selfie, 3 fotokopi KTP, dan segala macam gitu loh. Dan Anda tolong standby di rumah, siapkan materai 10.000, siapkan dananya lunas, nanti kami akan berkunjung dengan RT dan RW. Itu yang kita sibukkan setiap hari kalau kita masih mempertahankan chat WhatsApp kita. Jadi kalau Anda sudah menerima chat-chat yang seperti yang saya sampaikan tadi, besar kemungkinan akan ada gangguan dalam pemikiran Anda. Karena Anda beranggapan, pertama, kita ini membawa yang namanya rasa bersalah.
habis itu rasa penyesalan. Ini yang selalu menghantui dalam perasaan orang-orang, sehingga orang-orang begitu ketakutan. Bang, benar nggak sih mereka mau datang bawa RT, bawa RW, bawa polisi, katanya ada bukti slik OJK dan segala macam gitu ya. Padahal hal-hal seperti itu dikirim ke kebanyakan orang. Banyak banget nasabah yang dikirimin dengan chat-chat yang seperti itu. Tapi ya apa boleh buat ya, karena sumber permasalahan ini gara-gara chat WhatsApp ini. Kalau sudah dapat chat WhatsApp seperti itu, pastinya orang-orang akan ketakutan. Nah, dengan kesempatan di video ini saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai hari ini saya tidak pengen lagi teman-teman itu terpengaruh gara-gara chat WhatsApp yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi saya pengen Anda menutup semua komunikasi yang ada, mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Ketika 3 masalah ini sudah tidak ada lagi dalam diri Anda mau galbay di Akulaku, mau di Shopee, mau di Kredivo, mau di pinjol besar manapun, insya Allah ini akan aman gitu loh. Tinggal kita mempersiapkan diri kapan mereka mau berkunjung ke rumah. Dan Anda tidak perlu khawatir juga dengan soal kunjungan-kunjungan dari debt collector ke rumah. Ya, justru kita enak banget loh kalau kita pengen berkomunikasi langsung. Justru lebih bagus kita berkomunikasi secara tatap muka daripada kita berkomunikasi via telepon dan WhatsApp. Karena via telepon dan WhatsApp kita tidak tahu nih debt collector mana yang sedang mengucapkan hal-hal yang terkadang melanggar SOP yang ada. Tapi kalau kita berhadapan langsung, kita tahu debt collectornya, bahkan kita bisa menilai, oh itu tidak sesuai Pak. Ya kan? Itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ketika Anda sudah memutus komunikasi ini, persiapkan diri Anda untuk menantang semua debt collector untuk datang ke rumah. Dan dari sinilah baru kita pilih-pilih mana debt collector yang datang ke rumah, itu kita negosiasi dan kita bayar kalau mampu. Kalau tidak mampu ya udah persetan. Resiko satu-satunya cuma BI checking. Ya, daripada setiap hari Anda disibukkan dengan telepon, WhatsApp, dan email, yang mana ini berdampak buruk banget dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya saya pengen teman-teman semuanya men-setting hal ini dalam hidup Anda loh. Mulai dari WhatsApp Anda hapus, telepon nomornya Anda ganti, email Anda ganti. Habis itu pindahkanlah data-data yang menurut Anda penting ada di smartphone Anda, pindahkan ke flash disk, pindahkan ke laptop atau memory card, terserah. Habis itu resetlah HP Anda ke setelan pabrik. Ya, dan mulai saat Anda mengganti nomor itu, matangkanlah dalam pemikiran, niatkanlah dalam hati supaya dengan awalan yang baru ini hidup Anda makin berubah lagi ke depannya. Mungkin pertanyaan teman-teman semua adalah, Bang, berbahaya nggak ketika kita menghapus WhatsApp, mengganti nomor, dan mengganti email? Bahaya di sini nggak ada. Bahaya itu hanya tertanam dalam pemikiran Anda saja. Anda pasti beranggapan ketika kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp, kontak kita atau kontak darurat menjadi sasaran tempat penagihan. Selama ini teman-teman bisa menganalisa, selama nomor Anda aktif, bukankah kontak darurat itu tetap mereka hubungi? Ya, jadi tidak berpengaruh tentang soal aktif atau tidaknya nomor Anda. Jadi nomor Anda mau aktif, nomor Anda tidak aktif, selagi Anda belum melakukan pembayaran, Anda telat bayar, tetap aja kontak darurat itu menjadi target utama mereka. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, nggak ada hubungannya dengan hal ini. Ya, dan seringkali juga orang-orang selalu berpikiran, apakah kita bisa dipenjara Bang dengan kita mengganti nomor? Tidak ada dasar hukum penjara dengan Anda mengganti nomor ini. Anda mengganti nomor ini seperti yang saya terangkan tadi, ada alasan tersendirinya. Nomor telepon yang seharusnya sebagai bahan komunikasi, tapi malah mereka jadikan ajang untuk melakukan pengancaman, ajang untuk mempermalukan, ajang untuk menakut-nakuti kita. Ini sudah salah jalurnya, bukan dari diri Anda, tapi salah jalur dari si debt collectornya. Kenapa kita mengambil keputusan ini? Kita mau menyelamatkan juga pikiran kita. Kita mau menyelamatkan juga diri kita. Jadi kalau kita tidak putus hal ini, kita tidak setting WhatsApp ini, ya kan, selamanya kita akan dihantui dengan rasa takut. Selamanya kita akan berada di titik di mana kita tidak nyaman sama sekali menjalani hidup ini. Ya, jadi mau tidak mau teman-teman harus mengambil keputusan bagaimana caranya 3 sumber masalah ini tidak ada lagi dalam hidup Anda. Ya, 3 sumber masalah ini. Tapi jangan Anda sampai bilangin, Bang, ketika kita ganti nomor, apakah ini akan selesai? Apakah ini akan beres? Tidak. Ini hanya menyelamatkan pemikiran Anda sesaat. Terus bagaimana dengan pinjol? Bagaimana dengan bunganya? Pasti akan muncul ya kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, soal bunga itu sudah diatur sejak awal 0,1% sampai 0,3%. Berapa lamanya bunga ini akan berjalan? Sepanjang tenor yang kita sepakati. Berapa lama tenor Anda? Misalnya 40 hari, ya sudah 0,1 disepakati kali 40 hari. Ya kan? Setelah 40 hari bunga tidak berjalan lagi, tapi yang berjalan adalah denda. Ya, dan sesuai juga dengan aturan OJK dalam POJK nomor 10 menyampaikan di sana
bahwa bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Jadi stoplah drama dalam pemikiran teman-teman semuanya yang memikirkan bahwa bunga pinjol itu akan mencapai ribuan persen. Nggak ada itu. Ya itu cuma drama dalam pemikiran aja. Jadi saya pengen banget buat teman-teman semuanya, satu-satu dulu kita ya. Jadi jangan semuanya merembes ketika ganti nomor data disebar, ketika ganti nomor bunganya membengkak, ketika ganti nomor di penjara, itu namanya merembes. Tapi satu-satu dulu. Ketika kita ganti nomor, apa yang terjadi dalam hidup kita? Nyaman apa tidak nyaman? Ya kan? Selamatkan dulu pemikiran Anda. Karena saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan dengan kepanikan tadi. Ya, sumber kepanikan dipicu dalam telepon, WhatsApp, dan email. Ya, dengan begitu kalau 3 komunikasi ini sudah Anda putus, barulah Anda mau cari jasa hapus data. Nggak perlu sebenarnya gitu loh. 3 komunikasi ini sudah Anda putus, Anda sudah menghapus data yang ada di pinjol. Ya, data yang seperti apa, Bang? Data untuk tidak perlu takut lagi, data untuk tidak perlu cemas lagi, data untuk tidak perlu khawatir lagi. Ya, apakah sesimpel itu, Bang? Ini juga tidak berlaku untuk semua orang. Ya kan, banyak juga saya temukan buat teman-teman semuanya. Terkadang WhatsApp sudah nggak ada, telepon sudah nggak ada, email sudah nggak ada, sudah adem-adem aja. Tapi di dalam pemikiran dia masih banyak ternyata. Ya kan, ada yang bertanya, Bang, saya galbay sudah 2 tahun. Masih aman atau tidak? Bang, saya galbay sudah 6 bulan. Ada kemungkinan DC datang ke rumah apa tidak? Bang, saya galbay sudah 2 bulan. Ada nggak FC lapangan? Kalau hal-hal ini dipertanyakan, berarti ada yang salah dengan pemikiran teman-teman semuanya. Ya kan? Kita sudah tutup telepon, sudah tutup email, sudah tutup WhatsApp, tapi masih saja ada ketakutan dalam pemikiran. Berarti ada yang salah dengan hal ini. Apa yang salah? Ini yang perlu kita cari tahu. Mana tahu ketika teman-teman bertanya soal aman apa tidak, teman-teman tidak pengen nanti tiba-tiba ada kunjungan, orang tua saya jadi tahu. Ya kan? Atau tiba-tiba nanti DC lapangan suami saya jadi tahu. Dan inilah PR Anda sebenarnya. Berlaku jujur. Jujur dan terbuka. Ketika Anda sudah mampu untuk jujur dan terbuka, insya Allah Anda tidak perlu khawatir lagi, atau Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi DC mana aja yang ada datang ke rumah, atau pinjol mana aja yang ada DC lapangan. Karena kita sudah membatasi semua problem yang mengganggu dalam pemikiran kita. Ya, ini yang harus teman-teman pelajari ulang. Teman-teman harus cari momen-momen tertentu untuk Anda terbuka dengan orang tua, terbuka dengan suami, dan terbukalah dengan orang terdekat supaya bisa meringankan beban pikiran Anda, dan mereka juga mampu untuk mensupport Anda secara internal. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mulai dari setting WhatsApp, setting telepon, dan setting email, sampai kalau Anda menginginkan untuk menghapus data. Menghapus data yang paling sebenarnya adalah ketakutan yang ada dalam pemikiran, bukan soal handphone yang ada. Ya, tapi ketakutan yang ada dalam pemikiran yang selalu dihantui seakan-akan debt collector selalu berkunjung, seakan-akan kita akan dipenjara, seakan-akan kita dipidana. Ini yang paling sebenarnya yang harus kita hapus dalam pemikiran kita, dan kita munculkanlah hal-hal yang positif. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan sebagai mengingatkan lagi, Anda boleh lanjutkan buat menonton video ini. Jangan lupa disupport ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Yaitu sesuai dengan aturan OJK. OJK memblokir pinjol-pinjol legal, terutama pinjol-pinjol legal yang selalu bermasalah di tengah masyarakat. Dan untuk teman-teman semuanya, sebenarnya ini bukan kabar baru lagi ya, tapi mengingat dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang mana dinyatakan saat itu adalah Presiden, Wakil Presiden, habis itu Ketua DPR RI diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan supervisi tentang beberapa aturan yang telah diterbitkan OJK, khusus tentang P2P lending sampai dengan pengujian kelayakan. Dan ini menyesuaikan juga dengan POJK yang telah diterbitkan oleh OJK juga, berdasarkan dengan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit. Karena sampai detik ini yang paling bermasalah di tengah masyarakat adalah soal penagihan kredit, soal penagihan hutang yang tertunggak. Ini yang sangat bermasalah.
terkadang kita juga bingung ya kan, entah bagaimana caranya si pinjol ini merekrut dari penagih-penagih hutang mereka, sehingga selalu saja kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh debt collector ketika melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang telat bayar, nasabah yang macet bayar, dan nasabah yang gagal bayar. Selalu saja terjadi penyimpangan, padahal aturannya sudah sangat tegas dan sudah cukup jelas dari aturan itu. Tapi entah kenapa ya kan, entah OJK ini hanya dianggap sebagai benalu dalam pinjaman online, atau OJK hanya dianggap sampah, atau OJK ini entah dianggap apa, kita juga nggak tahu gitu loh. Dan kita meminta hari ini OJK kalau bisa, kalau dia benar-benar menegaskan soal aturan penagihan kredit ini, saya yakin dalam 100 pinjol legal hari ini yang ada gitu loh, paling banyak yang tersisa hanya tinggal 50 pinjol saja. Mungkin puluhan pinjol akan terblokir dan puluhan pinjol itu akan tercabut izinnya kalau benar-benar nih ya. Karena mengingat OJK bilangin selain sanksi administrasi itu juga akan diberikan sanksi pencabutan izin. Jadi kalau misalnya sanksinya pencabutan izin kan sama aja pemblokiran gitu ya kan. Karena dinyatakan mereka berstatus ilegal. Jadi mereka sudah tidak layak lagi menjalankan usaha mereka ada di Indonesia dengan semua fasilitas yang diberikan OJK, dengan semua aturan-aturan itu karena sudah tidak ditanggapi lagi, karena aturan itu sudah tidak dipatuhi lagi, dan sudah saatnya OJK mengambil suatu keputusan demi menyelamatkan masyarakat Indonesia. Jadi buat teman-teman yang telat bayar ini juga harus dipahami. Atas dasar apa OJK harus bisa melakukan pemblokiran terhadap 100 pinjol legal yang ada hari ini? Ya, kalau secara garis besar yang paling bermasalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah sesi penagihan. Benar apa tidak? Per hari ini saya tanya buat teman-teman semuanya, siapa yang sudah dicaci maki, siapa yang sudah diancam-ancam, mulai dengan kedatangan dengan RT RW, lampiran slik OJK, bukti fotokopi dan foto selfie, habis itu mereka akan datang membawa polisi juga lengkap dengan RT dan RW. Anda sudah diancam apa belum gitu loh? Sudah tahu apa belum nama aplikasi yang melakukan pengancaman itu? Kalau sudah ada, isi di kolom komentar biar mata OJK terbuka gitu loh. Jangan OJK hanya menyalahkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu diri minjam pinjol tapi tidak mau bayar. Masyarakat Indonesia tidak tahu diri. Bukan seperti itu konsepnya. Mereka minjam mau bayar. Asal OJK tahu sebelum mereka mencapai di titik di mana mereka tidak mampu bayar, mereka sudah kehilangan harta mereka. Ada yang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta itu yang telah terjadi. Yang terjadi apa? Mereka tidak bisa melunasi hutang-hutang pinjol ini. Yang terjadi mereka malah terjebak lagi dalam permainan gali lubang tutup lubang. Ya, kalau dibilangin kekurangan literasi, benar. Sejauh ini OJK meliterasi seperti apa gitu loh. Ya, kalau iklan pinjol kita perhatikan dalam satu hari itu ratusan iklan pinjol yang bermunculan di media sosial. Ketika terjadi literasi dari OJK, ada nggak iklan literasi OJK itu muncul di media sosial? Coba saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Pernah nggak teman-teman melihat iklan OJK? OJK mengiklankan misalnya tentang pengenalan pinjol-pinjol ini, bahaya-bahaya pinjaman online. Ada nggak pernah Anda lihat bermunculan di media sosial? Seperti layaknya iklan pinjol. Ada apa tidak? Kalau ada isi di kolom komentar. Mana tahu karena saya sendiri, saya tidak melihat ada iklan OJK, tapi karena Anda rame-rame menonton saya, mana tahu salah satu dari Anda itu ada melihat. Kalau ada kirim linknya sama saya pengen lihat seperti apa OJK memberikan iklan dari literasi itu, dan seperti apa OJK mengingatkan akan resiko dari pinjol itu. Ya, karena yang saya tahu selama ini adalah OJK hanya mengimbau masyarakat untuk melakukan peminjaman di pinjol legal. Dan OJK selalu mengingatkan masyarakat dengan 2L, legal dan logis, ya kan? Padahal legal itu tidak logis. Tapi OJK tidak mau meninjau ke lapangan. OJK hanya percaya dengan data yang diberikan oleh pinjol-pinjol yang telah terverifikasi sama mereka. Ya, seakan-akan ada satu hal yang terjadi antara OJK dan pinjol ini gitu loh. Sehingga OJK meskipun ada pinjol yang benar-benar melakukan kesalahan, seakan-akan OJK tidak mau tahu. OJK hanya memberatkan perkara ini kepada masyarakat tadi. Sehingga muncullah pernyataan yang ditulis oleh media-media online bahwasanya kata OJK banyak masyarakat yang tidak tahu diri. Ya kan?
minjam di pinjol lebih dari puluhan aplikasi. Sebenarnya kan aturannya sudah ada. Ya, aturan OJK yang satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi itu OJK sudah tinjau apa belum ke lapangan. Jangan hanya bisa memberatkan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak tahu diri, tapi pinjolnya juga tidak tahu diri. Sudah tahu satu orang sudah meminjam di 3 aplikasi, kenapa mesti dicairkan lagi gitu loh. Ini yang harus lebih dipertegas lagi oleh OJK. Jadi OJK itu jangan hanya sebatas mengkambing hitamkan perkara pinjol ilegal lah, inilah. Tapi kenyataannya adalah pinjol legal mereka itu yang paling bermasalah per hari ini, ya. Ini buat teman-teman semuanya. Ini adalah aturan OJK yang menjadi dasar OJK harus melakukan pemblokiran dan mencabut izin untuk pinjol-pinjol legal dan resmi mereka. Ini sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 ya. Aturan terbaru penagihan kredit. 1. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Pertanyaan saya adalah, pinjol mana per hari ini yang sudah melakukan ancaman, yang menggunakan cara ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen? Boleh isi dulu buat teman-teman semuanya di kolom komentar. Pinjol mana yang melakukan cara ancaman? Ya, contoh cara ancamannya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Jadi dia itu menyampaikan bahwa Anda ada hutang di salah satu aplikasi pinjol. Ya, pinjol mana kira-kira? Yang hari ini contoh dia menghubungi kontak darurat Anda, menyampaikan, tolong sampaikan kepada si A lakukan pembayarannya di aplikasi ini, kalau tidak begana gini ini. Isi di kolom komentar gitu loh. Ya, karena di sini jelas Anda boleh lihat di sebelah saya, ya. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Yang bersifat mempermalukan konsumen. Contohnya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya, ingat nggak kemarin kontak darurat itu hanya untuk menanyakan soal keberadaan si debitur, bukan tempat untuk penyampaian hutang-hutang yang ada, bukan tempat sarana untuk melakukan penagihan. Itu masih standar kontak darurat, apalagi keluar dari kontak yang ada. Ya, hari ini yang paling banyak adalah penyebarluasan atau mempermalukan konsumen itu kepada pihak perusahaan mereka. Pihak pinjol sengaja menghubungi perusahaan si debitur dengan mempermalukan. Ya, dengan berpesan pada rekan kerja, tolong sampaikan bayar hutangnya di sini, tolong sampaikan seperti ini, dan bahkan ada pihak pinjol yang langsung menghubungi HRD di setiap perusahaan tempat si debitur mereka yang mengalami macet tadi, itu mereka dihubungi gitu loh. Benar apa tidak? Siapa yang pernah dihubungi ke tempat kerja itu adalah poin mempermalukan, isi di kolom komentar. Ya, kira-kira kalau hal seperti ini ditemukan di lapangan, inilah tindakan yang harus diambil OJK. Berdasarkan dari aturan tadi, bahwa sudah ada larangan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Kalau hal itu ditemukan di lapangan, wajar nggak OJK untuk melakukan atau mencabut izin dari pinjol itu? Kalau OJK tidak mau melakukan tindakan itu, wajar nggak masyarakat untuk menghentikan pembayaran selamanya di aplikasi itu? Ini kita butuh jawaban dari OJK, jawaban yang pasti. Ini aturan OJK yang ngeluarin, ya kan? OJK sampaikan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Jadi kalau seandainya konsumen ini, masyarakat ini menemukan fakta bahwasanya ada pinjol yang mengancam, ada pinjol yang melakukan kekerasan, ada pinjol yang melakukan mempermalukan, bisa nggak masyarakat ini untuk menghentikan pembayaran? Ya, ini yang kita butuhkan dari OJK, bukan soal aturan ini. Aturan ini sudah bagus, hanya saja realisasi di lapangan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, tapi aturan ini hanya tertulis di atas kertas, hanya tertulis di media-media OJK saja. Tapi fakta di lapangan ini tidak sesuai. Inilah yang kita minta kepada OJK. Ketika hal-hal yang dilarang itu dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, wajar nggak kita sebagai konsumen untuk menghentikan sementara
pembayaran kita atau menghentikan selamanya pembayaran kita, supaya menjadikan ini sebagai efek jera. Supaya debt collector yang bekerja dengan pinjol itu membaca secara tegas mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Ya, ancaman kekerasan itu dilarang, mempermalukan itu dilarang, tapi bukan dilakukan. Sekarang itu sudah dilarang tapi kok malah dilakukan. Bisa nggak kita sebagai konsumen untuk mengambil keputusan menghentikan pembayaran? Inilah yang harus dijelaskan oleh OJK, dipertegas oleh OJK. Kalau tidak, teman-teman yang mengalami langsung tindakan kekerasan tadi berupa ancaman sampai mempermalukan, tolong sepakat dan kompak semuanya, hentikan pembayaran, simpan bukti-bukti pinjol yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, ya. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman, oh saya takut bang, oh nanti dia berkunjung bang, saya cemas bang, nanti misalnya dia datang ke rumah, dia mempermalukan ini. Nggak usah itu yang Anda takutkan, ini aturannya sudah jelas. Ya, aturannya sudah jelas. Jadi tidak ada cerita dia menagih di luar dari si konsumen. Nggak ada dia menagih ke tetangga Anda, nggak ada menagih ke saudara Anda dan lain sebagainya. Harus kepada diri Anda. Kalau hal itu dia lakukan menagih ke tetangga, berarti mempermalukan. Bukti rekamannya dan habis itu berhenti bayar. Kalau kita tidak melihat tindakan dari OJK. Ya, poin yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Siapa yang selalu ditekan? Ya, tekanan verbal dikirimin melalui chat WhatsApp, dikirimin melalui SMS, dikirimin melalui telepon dengan nada ancaman, begana, begini dan segala macam, mau bacok, cegat di jalan dan macam-macam. Ya, dan habis itu tekanan langsung secara fisik, terjadi bentrok di rumah, dibentak-bentak, teriak-teriak. Ada nggak seperti itu? Kalau ada, simpan buktinya, hentikan pembayarannya. Ya, kalau kita menunggu-nunggu OJK ya, ini agak slow banget prosesnya. Hari ini kita sampaikan, 3 tahun ke depan baru ditanggapi. Ya kan? Itu pun kalau OJK-nya ingat. Kalau OJK-nya nggak ingat ya sudah, nggak akan ada tanggapan. Makanya mulailah dari diri Anda. Jadi kita juga berharap sesuai dengan aturan ini, ada 7 poin yang dibahas dalam aturan ini. Sesuai dari hal inilah OJK mengambil tindakan yang nyata untuk melakukan pemblokiran terhadap puluhan pinjol legal yang hari ini selalu bermasalah dengan versi penagihan. Ya, masih banyak PR OJK. Habis itu tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Jadi nggak ada ceritanya mereka menagih ke rekan kerja, menagih ke tetangga, menagih ke kontak darurat, menagih ke kontak-kontak kita. Kalau itu terjadi, bisa nggak kompak untuk berhenti membayar gitu loh. Biar ini terjadi efek jera terhadap pelaku-pelaku usaha jasa keuangan yang selalu menyimpang, yang selalu tidak mau mematuhi aturan. Ya, itu baru 3 poinnya saja. Sisanya Anda bisa lanjutkan di sebelah saya, Anda baca dan Anda pahami saja. Ya, jadi berdasarkan dari itulah kita berharap OJK melakukan pemblokiran terhadap puluhan pinjol legal ini. Ya, mau itu pinjol besar, mau itu pinjolnya yang biasa-biasa saja, kita tidak peduli. Asalkan mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kita berharap ketegasan OJK sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Agung, yang mana nanti Bapak Presiden atau Wakil Presiden juga melakukan penekanan supaya OJK melakukan tindakan yang jelas demi menyelamatkan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia atau penerus kita nantinya, supaya mereka terselamatkan dari hutang-hutang yang mana hutang ini yang akan memperbudak mereka seumur hidup. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk disupport selalu channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Dan nanti Anda kalau ingin konsultasi khusus dengan saya, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Di bawah nama channel Solusi Hutang itu ada gabung, klik gabung dan ambil konsultasi khusus. Nanti Anda akan diarahkan kepada nomor pribadi saya dan kita bisa komunikasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.